Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sonya Priscila Belbina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akidah dan iman bagian 1, yaitu memahami tauhid. Tauhid adalah keyakinan yang paling mendasar dalam Islam. Artinya, mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa sih tauhid itu penting? Yang pertama, tauhid dapat menjadi fondasi iman yang kuat, menjauhkan dari kesyirikan, memberikan ketenangan hati, serta menjadikan hidup lebih bermakna. Tauhid mempunyai dampak kepada kehidupan remaja. Yang pertama, membentuk karakter yang kuat, seperti jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Sabar dalam menghadapi cobaan, optimis dan tidak mudah putus asa, peduli terhadap sesama, meningkatkan prestasi, belajar dengan giat karena yakin Allah akan memberikan kemudahan. Selanjutnya, kita juga dapat menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, serta menjaga hubungan baik dengan orang tua, dan belajar ilmu agama. Memahami dan mengamalkan tauhid, keesaan Allah sangat penting bagi remaja. Dengan tauhid, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses di dunia dan akhirat. Bagian kedua yaitu tentang mengenal sifat-sifat Allah yang indah dan bagaimana mengimaninya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cerminan dari keagungan dan kesempurnaannya. Dengan memahami sifat-sifatnya, kita akan semakin dekat dengannya dan semakin yakin akan keberadaannya. Nah, apa sih itu sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah adalah segala sesuatu yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ini tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat berubah-berubah, dan tidak sama dengan sifat makhluk. Jenis-jenis sifat Allah ini terdapat 3 bagian, yaitu sifat wajib, sifat yang harus ada pada Allah dan tidak mungkin tidak ada. Contohnya seperti wujud, qidam, baqo, qudus, dan sebagainya. Selanjutnya, sifat mustahil. Sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Contohnya seperti fana, hadas, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sifat jaiz, yaitu sifat yang tidak termasuk dalam wajib maupun mustahil, seperti ilmu, kodrat, irodah, hayat, dan sebagainya. Pemahaman sifat-sifat Allah terhadap manusia itu sangat penting, yaitu dapat menguatkan iman. Memahami sifat-sifat Allah akan memperkuat iman kita kepadanya, menambah cinta kepada Allah. Dengan mengetahui betapa sempurna dan maha pengasihnya, kita akan semakin mencintai Allah, menjadikan kita manusia yang lebih baik. Memahami sifat-sifat Allah akan mendorong kita untuk meneladani sifat-sifat yang baik. Nah, bagaimana sih kita cara mengimani sifat-sifat Allah? Yang pertama, kita dapat beriman dengan hati. Yakinlah dalam hati bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Mengucapkan dengan lisan, ucapkanlah dengan lisan bahwa kita percaya akan sifat-sifat Allah. Mengamalkan dalam perbuatan, terapkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapan sifat Allah dalam kehidupan kita, yaitu kita dapat menunjukkan kasih sayang kepada sesama makhluk, bersikap adil dalam segala hal, selalu berusaha menambah ilmu pengetahuan, serta berserah diri kepada Allah dalam segala urusan. Memahami sifat-sifat Allah adalah hal yang sangat penting bagi setiap muslim. Dengan memahami dan mengimani sifat-sifatnya, kita akan semakin dekat dengan Allah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya bagian ketiga, yaitu tentang peran iman dalam kehidupan, bagaimana iman yang kuat dalam menjadi penyeimbang dalam menghadapi tantangan remaja. Remaja, masa di mana semangat membara, mimpi berkibar, dan tantangan menghadang. Di era digital ini, remaja dihadangkan pada berbagai godaan dan pengaruh negatif yang bisa mengaburkan pandangan dan menggoyahkan iman. Namun, di tengah gempuran dunia, iman menjadi benteng yang kokoh untuk melindungi diri. Apa sih itu iman? Iman adalah keyakinan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikatnya, hari akhir, dan qada serta qadar. Iman adalah fondasi hidup seorang muslim. Iman ini sangat penting bagi remaja. Iman memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana menjalani hidup yang baik dan benar. Iman menjadi sumber kekuatan saat menghadapi kesulitan dan cobaan.
Iman juga menjaga kita dari perbuatan buruk dan pengaruh negatif. Iman juga dapat membentuk karakter yang mulia seperti sabar, tawakal, dan ikhlas. Tantangan remaja masa kini di era digital yang pertama adalah media sosial. Tekanan untuk tampil sempurna, perundungan, dan informasi yang tidak benar. Pergaulan, pengaruh teman, sebaya yang negatif, kenakalan remaja, dan pergaulan bebas. Selanjutnya adalah teknologi, kecanduan gadget, game online, dan pornografi. Pada masalah ini, iman dapat menjadi sebagai penyeimbang. Yang pertama, sebagai filter informasi. Dengan iman, kita bisa membedakan mana informasi yang benar dan bermanfaat, dan mana pula yang hanya hoaks dan merusak. Selanjutnya, iman juga dapat membentuk kepribadian yang kuat. Iman membuat kita tidak mudah terpengaruh dengan godaan dunia. Tips untuk memperkuat iman adalah yang pertama, kita sholat 5 waktu. Jadikan sholat sebagai prioritas utama. Membaca Al-Quran, bergaul dengan orang yang soleh, ikut kegiatan keagamaan, serta rajin-rajinlah berdoa. Wahai remaja, jadilah generasi yang kuat, cerdas, dan beriman. Jagalah imanmu sekuat baja agar kamu bisa menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh keyakinan. Ingatlah, Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Bagian keempat adalah tentang mengatasi keraguan yang sering muncul di kalangan remaja tentang agama. Keraguan adalah hal biasa. Semua orang pernah mengalami keraguan, termasuk para nabi dan orang-orang soleh. Keraguan bisa jadi tanda bahwa kita sedang berpikir kritis dan mencari kebenaran. Mencari kebenaran di sini berarti seperti Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ajaran Islam yang bisa dijadikan rujukan. Selanjutnya, ulama dan orang-orang yang berilmu. Jangan ragu bertanya kepada mereka. Belajar agama secara mendalam, seperti ikuti kajian, baca buku agama yang sesuai dengan usia. Memahami konsep iman. Iman bukan hanya percaya, tapi juga mengamalkan. Iman itu dinamis, bisa bertambah, serta berkurang. Jangan takut untuk bertanya dan mencari tahu lebih lanjut. Manfaat beriman yang pertama ketenangan hati dan jiwa, petunjuk hidup yang benar, kebahagiaan dunia, serta akhirat. Remaja seringkali mengalami godaan. Nah, cara mengatasi godaannya yang pertama kita dapat perbanyak ibadah serta berdoa. Bergaul dengan teman yang positif, jauhi lingkungan yang negatif, serta ajakan untuk terus belajar dan menggali ilmu. Bagian kelima adalah tentang menjadi muslim yang moderat, menjelaskan pentingnya bersikap moderat dalam beragama. Teman-teman sekalian, mari kita sama-sama merenungkan makna menjadi seorang muslim yang sejati. Islam adalah agama yang rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan kita untuk hidup damai, toleran, dan penuh kasih sayang. Salah satu nilai penting dalam Islam adalah moderasi. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama yang seimbang, tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri. Seorang muslim yang moderat adalah yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan bijaksana, sesuai dengan konteks zaman serta tempat. Moderasi agama sangat penting bagi kita. Mengapa seperti itu? Yang pertama, dapat menjaga kerukunan. Moderasi memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Menghindari ekstrim. Sikap moderat mencegah kita terjerumus dalam tindakan kekerasan atau radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Menjaga ketenangan hati. Dengan bersikap moderat, hati kita akan merasa tenang dan damai karena tidak terbebani oleh pikiran-pikiran negatif. Bagaimana sih kita menjadi seorang muslim yang moderat? Yang pertama, kita dapat belajar agama secara mendalam, dalami ajaran Islam dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kita juga dapat berpikir kritis, jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak tahu benar atau provokatif. Bersikap toleran, hormati perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Sikap moderat yang dapat kita lakukan pada kehidupan sehari-hari, seperti tidak memaksakan pendapat kepada orang lain,
menghargai keberagaman budaya, bersikap santun dalam berinteraksi dengan siapapun, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang pemecah belah. Marilah kita jadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mari kita jadikan diri kita sebagai muslim yang moderat, toleran, dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Selanjutnya kita masuk pada materi akhlak dan moral bagian 1, yaitu tentang akhlak mulia dalam Islam, menjelaskan konsep akhlak mulia dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-temanku sekalian, Islam tidak hanya mengajarkan kita tentang rukun iman dan Islam, tetapi juga memberikan tuntunan tentang akhlak yang mulia. Akhlak mulia merupakan cerminan keimanan seseorang dan menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Memahami akhlak mulia. Akhlak mulia dalam Islam adalah sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh seorang muslim. Sifat-sifat ini terbentuk melalui proses pendidikan, keteladanan, dan upaya untuk memperbaiki diri secara terus-menerus. Akhlak mulia bukan hanya sekedar teori, tetapi hanya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar-dasar akhlak mulia dalam Islam yang pertama adalah Al-Quran, hadis, serta cerita-cerita Nabi tentang perilaku dan ucapan beliau yang dapat menjadi teladan bagi seluruh umat. Contoh akhlak mulia kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur, amanah, sabar, syukur, tawakal, ikhlas, serta rendah hati. Akhlak mulia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Antara lainnya dapat memperkuat keimanan, meningkatkan kualitas hidup, serta menjaga kehormatan masyarakat. Teman-temanku sekalian, akhlak mulia adalah perhiasan yang paling indah bagi seorang muslim. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dengan selalu mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 2 tentang pentingnya bersyukur, mengajarkan remaja untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kalian itu merasa kurang bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan? Misalnya, punya HP baru tapi masih aja kurang puas. Punya banyak teman tapi sering merasa kesepian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu bersyukur. Kenapa sih kita harus bersyukur? Nikmat Allah itu banyak, mulai dari udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, keluarga yang menyayangi kita, teman-teman yang setia, hingga kesempatan kita untuk belajar dan beribadah. Semua itu adalah nikmat dari Allah. Bersyukur itu perintah Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman pada Quran Surat Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah nikmatku kepadamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Bersyukur itu dapat membuat kita menjadi senang, serta membuat hati kita tenang. Ketika kita bersyukur, hati kita akan merasa lebih tenang dan bahagia. Kita tidak akan terus-menerus merasa kurang dan iri dengan orang lain. Kita dapat bersyukur dengan ingat-ingat nikmat Allah. Setiap hari luangkan waktu sebentar untuk mengingat nikmat Allah yang telah kita terima. Kita juga dapat ucapkan syukur. Bersyukur bisa dilakukan dengan mengucapkan kalimat syukur seperti Alhamdulillah atau terima kasih Allah. Berbagi dengan orang lain. Berbagi rezeki dengan orang yang membutuhkan adalah salah satu bentuk syukur. Kita juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika bangun tidur, kita dapat ucapkan Alhamdulillah dan syukuri nikmat sehat. Sebelum makan, kita juga dapat ucapkan bismillah dan syukuri rezeki makanan. Selesai belajar, kita dapat ucapkan alhamdulillah dan syukuri ilmu yang diperoleh. Teman-temanku, bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Dengan selalu bersyukur, hidup kita akan terasa lebih berarti dan penuh makna. Mari kita biasakan diri untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Ingat, bersyukur itu keren. Bagian ketiga yaitu tentang menumbuhkan rasa empati, mengajak remaja untuk peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Nah, teman-teman hebat sekalian, pernah nggak sih kalian tuh merasa sedih melihat teman yang sedang sedih atau merasa senang ketika melihat orang lain bahagia? Nah, perasaan itu namanya empati.
Empati itu penting banget loh. Dengan memiliki rasa empati, kita bisa lebih memahami orang lain, membangun hubungan yang lebih baik, dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Apa sih itu empati? Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Ketika kita berempati, kita seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan kata lain, empati adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Mengapa empati itu penting? Empati dapat membangun hubungan yang lebih baik. Selanjutnya, empati juga dapat membuat dunia kita menjadi lebih damai. Empati dapat juga membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadikan kita lebih bahagia, serta kita dapat juga merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa empati itu? Kita dapat dengan belajar mendengarkan. Dengarkan dengan sesama ketika orang lain berbicara. Cobalah untuk memahami perasaan mereka dan bayangkan dirimu di posisi orang lain tersebut. Nah, oleh sebab itu, marilah kita jadikan empati sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Dengan berempati, kita tidak hanya membuat dunia menjadi lebih baik, tetapi juga membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih bahagia dan bermakna. Ingat, setiap tindakan kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi diri orang lain. Bagian keempat adalah menghindari perilaku negatif, seperti pergaulan bebas, narkoba, serta kekerasan. Teman-temanku sekalian, mari kita merenungkan sejenak tentang kehidupan yang kita jalani. Dunia yang kita tinggali saat ini penuh dengan godaan dan tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi adalah godaan untuk melakukan perbuatan negatif. Perilaku seperti pergaulan bebas, narkoba, dan kekerasan seringkali dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan dianggap keren. Namun, tahukah kita bahwa di balik semua itu tersimpan bahaya yang sangat besar? Bahaya perilaku negatif diantaranya pergaulan bebas. Dengan pergaulan bebas, kita dapat hal negatif yang pertama, rusaknya moral. Pergaulan bebas dapat merusak moral dan akhlak seseorang. Nilai agama dan norma sosial yang baik akan terkikis. Selanjutnya, penyakit menular. Resiko tertular penyakit menular seksual sangat tinggi. Penyakit ini tidak hanya merusak fisik, tetapi juga dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah stigma sosial. Orang yang terlibat dalam pergaulan bebas akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Perilaku selanjutnya adalah narkoba. Dengan narkoba, kita akan mendapatkan kerusakan organ tubuh. Narkoba merusak organ tubuh, terutama otak. Pengguna narkoba akan mengalami gangguan mental dan fisik yang sangat serius. Selanjutnya, kita juga akan merasa ketergantungan. Narkoba bersifat adiktif, sehingga pengguna akan sulit untuk berhenti. Perilaku selanjutnya adalah kekerasan. Kekerasan dapat membuat kita mendapatkan hukuman pidana. Pelaku kekerasan dapat dihukum penjara dan kehilangan kebebasan. Kita juga akan mendapatkan trauma psikologis. Baik korban maupun pelaku kekerasan akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Dampak perilaku negatif terhadap agama Islam, diantaranya selain dampak duniawi, perilaku negatif juga berdampak buruk terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan dosa akan menjauhkan kita dari rahmat Allah dan membuat hati kita menjadi keras. Bagian kelima adalah menjaga hati dan lisan. Mengajarkan pentingnya menjaga lisan dan hati dari hal-hal yang buruk. Teman-temanku sekalian, tahukah kita bahwa lisan dan hati adalah dua anugerah terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Namun, keduanya juga bisa menjadi sumber masalah jika kita tidak bisa menjadi sumber baiknya. Dalam Islam, menjaga lisan dan hati memiliki kedudukan yang sangat penting. Mari kita bahas lebih lanjut tentang mengapa kita harus menjaga keduanya. Lisan adalah cerminan hati. Apa yang ada di dalam hati akan terucap melalui lisan. Rasulullah SAW bersabda pada hadis riwayat Al-Bukhari,
Barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya, apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut dan lisan, serta antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka saya memberikan jaminan surga untuknya. Dampak negatif dari lisan adalah perkataan yang buruk dapat melukai hati orang lain, merusak hubungan, dan bahkan mendatangkan fitnah. Nah, gimana sih cara kita menjaga lisan? Yang pertama, kita dapat berpikir sebelum berbicara. Sebelum mengucapkan sesuatu, pikirkan terlebih dahulu apakah perkataan itu bermanfaat atau justru merugikan. Selanjutnya, kita juga dapat berkata-kata yang baik, menghindari gibah dan namimah, serta banyak-banyak berzikir. Kaitannya menjaga lisan dan hati dengan ketenangan hati. Orang yang berhasil menjaga lisan dan hatinya akan merasakan ketenangan hati yang luar biasa. Mereka akan terhindar dari perasaan gelisah, cemas, serta stres. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Teman-temanku, menjaga lisan dan hati adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Namun, dengan niat yang tulus dan usaha yang terus-menerus, kita pasti bisa melakukannya. Mari kita jadikan lisan dan hati kita sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan kepada sesama. Selanjutnya kita masuk kepada materi ibadah bagian 1, yaitu sholat adalah tiang agama, menjelaskan pentingnya sholat dan cara menjaganya dengan baik. Teman-temanku sekalian, kita semua tentu sepakat bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Segala aturan dan perintah yang ada di dalamnya bertujuan untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Salah satu perintah yang paling utama dalam Islam adalah sholat. Mengapa sholat disebut tiang agama? Pernahkah kita mendengar hadis yang mengatakan, sholat adalah tiang agama? Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam agama Islam. Ibarat sebuah bangunan, sholat adalah tiangnya. Jika kita runtuh, maka bangunan pun akan runtuh. Begitu pula dengan agama kita. Jika sholat kita tidak terjaga, maka agama kita akan rapuh. Dengan menganggap pentingnya menjaga sholat, kita tahu bahwa koneksi dengan Allah. Sholat adalah sarana kita untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat, kita dapat merasakan kehadiran Allah dan semakin dekat dengannya. Kita juga dapat menenangkan hati kita. Sholat dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran. Dengan sholat, kita akan merasa lebih lapang dan terbebas dari segala bebas pikiran. Pembeda antara muslim dan kafir. Sholat juga adalah salah satu tanda keimanan seseorang. Dengan mendirikan sholat, kita menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang taat. Teman-temanku sekalian, sholat adalah tiang agama yang sangat penting. Mari kita jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Dengan menjaga sholat, kita telah menjamin keselamatan dunia dan akhirat kita. Bagian 2 adalah tentang puasa, menjelaskan hikmah puasa serta manfaatnya bagi remaja. Teman-teman remajaku yang soleh dan soleha, kita semua tahu bahwa puasa adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang telah balik. Namun, tahukah kalian bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi juga memiliki banyak sekali manfaatnya, terutama bagi kita para remaja. Mengapa sih puasa itu sangat penting untuk remaja? Yang pertama, kita dapat menempa kesabaran. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar dalam menahan hawa nafsu. Ini sangat penting bagi remaja yang sedang mencari jati dirinya, dan seringkali dihadapkan pada berbagai godaan. Selanjutnya, kita juga dapat menumbuhkan empati. Dengan merasakan lapar dan haus, kita akan lebih mudah merasakan penderitaan orang yang kekurangan makan. Hal ini akan menumbuhkan rasa empati dan mendorong kita untuk berbagi dengan sesama. Selanjutnya, kita juga dapat mendekatkan diri kepada Allah. Puasa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa, kita akan lebih khusyuk dalam beribadah dan merasakan kehadiran Allah.
Teman-temanku sekalian, puasa adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kesabaran untuk menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Bagian ketiga adalah tentang zakat, memurnikan hati, menjelaskan hukum zakat dan bagaimana zakat dapat membersihkan harta kita. Teman-temanku sekalian, kita semua sebagai umat Islam tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting, setelah syahadat, sholat, puasa, dan haji. Zakat memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim, baik dari segi materi maupun spiritual. Hukum zakat. Zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati. Dan haul, mencapai 1 tahun penuh. Kewajiban zakat ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka, agar dengannya kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan ibadah yang sangat mulia. Dengan menunaikan zakat, kita tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan jiwa kita. Mari kita jadikan zakat sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat meraih keberkahan di dunia dan akhirat. Materi keempat adalah haji. Haji adalah mimpi setiap muslim. Menjelaskan tentang ibadah haji dan cara mempersiapkan diri untuk menunaikannya. Teman-temanku, haji adalah rukun Islam yang kelima dan menjadi dambaan setiap muslim yang mampu. Ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang penuh makna, di mana seorang muslim berkesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan diri dari dosa dan meraih ridhonya. Haji bertujuan untuk bukan sekadar perjalanan wisata, tetapi merupakan ibadah yang memiliki tujuan mulia, yaitu mencari ridho Allah. Tujuan utama haji adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan haji, kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan berharap mendapatkan pahala yang besar. Selanjutnya, kita juga dapat membersihkan diri dari dosa. Melalui rangkaian ibadah haji, kita akan membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Selanjutnya menjadi haji mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji mabrur akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu, seperti bayi yang baru lahir. Selanjutnya adalah cara mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Untuk ibadah haji, diperlukan persiapan yang matang baik secara fisik maupun spiritual. Berikut beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu memenuhi syarat haji. Syarat haji meliputi Islam, balik, berakal sehat, merdeka, mampu secara finansial dan fisik, serta memiliki mahram bagi wanita yang muhrim. Selanjutnya adalah pastinya mengumpulkan biaya. Biaya haji cukup besar sehingga perlu dilakukan perencanaan keuangan yang matang. Selanjutnya memperdalam ilmu tentang haji. Pelajari tata cara pelaksanaan haji yang benar, mulai dari niat hingga wukuf di Arafah. Bagian kelima adalah doa. Senjata orang mukmin mengajarkan kita berbagai macam doa dan adab dalam berdoa. Teman-temanku sekalian, doa adalah senjata utama bagi seorang mukmin. Dengan berdoa, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan segala harapan, keinginan, dan permohonan kita kepadanya. Doa adalah bentuk komunikasi yang paling intim antara kita dengan Sang Pencipta. Pentingnya berdoa. Doa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan untukmu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Dari atas, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang berdoa. Dengan berdoa, kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui kebesarannya. Selanjutnya masuk pada materi sosial dan kemasyarakatan bagian 1, yaitu tentang pergaulan sehat, mengajarkan bagaimana memilih pergaulan yang baik dan positif. Teman-temanku sekalian, dalam era globalisasi ini, pergaulan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, seperti pergaulan yang positif atau negatif. Pergaulan yang baik akan membawa kita pada kebaikan, sedangkan pergaulan yang buruk dapat menjerumuskan kita pada hal-hal yang merugikan. Pergaulan sehat adalah pergaulan yang didasarkan pada nilai-nilai agama, moral, dan etika yang baik. Dalam pergaulan sehat, kita saling menghormati, menghargai perbedaan, dan saling mendukung untuk mencapai kebaikan. Memilih pergaulan yang baik adalah hal yang sangat penting, karena dapat mencegah dari pengaruh buruk, seperti pergaulan yang buruk dapat membawa kita pada perbuatan yang melanggar norma agama maupun sosial. Selanjutnya, membentuk karakter. Pergaulan yang baik akan membentuk karakter yang kuat, mandiri, dan bertanggung jawab. Ciri-ciri pergaulan sehat yang pertama, saling menghormati, menghargai pendapat dan perbedaan orang lain. Yang kedua, saling membantu, bersedia membantu teman yang sedang kesulitan. Yang ketiga, saling mengingatkan untuk selalu berada di jalan yang benar. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membangun pergaulan yang sehat dan positif, dengan memilih teman yang baik dan menghindari perbuatan buruk. Kita dapat meraih masa depan yang cerah dan bahagia. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan hidayah-Mu agar kami selalu memilih pergaulan yang baik dan menjauhi segala bentuk keburukan. Bagian kedua adalah tentang menghormati orang tua, menjelaskan pentingnya berbakti kepada orang tua. Teman-temanku sekalian, dalam ajaran kita, perintah untuk berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban yang paling ditekankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam kesulitan dan melahirkannya dengan susah payah, dan mengandungnya dan menyapihkannya selama 30 bulan. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Mengapa sih kita harus menghormati orang tua? Orang tua adalah anugerah terbesar. Orang tua adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah berjuang, melahirkan, membesarkan, dan mendidik kita. Selanjutnya, pondasi kehidupan. Didikan orang tua menjadi pondasi bagi kita untuk menjadi pribadi yang baik dan berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bentuk-bentuk kebaktian kepada orang tua yang pertama dapat berupa patuh dan taat, menjalankan perintah dan menjauhi larangan orang tua selama tidak bertentangan dengan agama, menggunakan kata-kata yang santun dan menghormati ketika berbicara dengan orang tua. Selanjutnya, meringankan beban orang tua dengan membantu pekerjaan rumah tangganya. Teman-temanku, marilah kita senantiasa berusaha untuk berbakti kepada orang tua, meskipun terkadang sulit. Namun, pahala yang kita dapatkan sangatlah besar. Ingatlah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridho orang tua. Bagian ketiga adalah tentang menjaga silaturahmi. Mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan saudara serta kerabat. Teman-temanku sekalian, dalam ajaran Islam, silaturahmi merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah
yang dengan memperhatikan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Silaturahmi adalah upaya untuk menjalin dan menjaga hubungan baik dengan sesama muslim, terutama dengan keluarga dan kerabat. Ini mencakup mengunjungi, menelpon, mengirim pesan, atau sekedar bertanya kabar. Silaturahmi adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahmi juga dapat membuat hati merasa senang dan tenang. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menjaga silaturahmi. Dengan menjaga silaturahmi, kita tidak hanya meraih kebahagiaan di dunia, tetapi juga di akhirat. Bagian keempat adalah tentang aktif di organisasi, mengajak remaja untuk aktif berorganisasi dan berkontribusi bagi masyarakat. Teman-temanku sekalian, khususnya para pemuda-pemudi yang dapat mendengar ini, kita semua tahu bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Sebagai generasi penerus, kita memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan aktif berorganisasi. Organisasi adalah tempat yang tepat untuk melatih kepemimpinan, baik itu sebagai ketua, sekretaris, bendahara, atau anggota lainnya. Melalui organisasi, kita bisa mengembangkan berbagai keterampilan seperti komunikasi, kerja tim, dan problem solving lainnya. Berorganisasi membantu kita membentuk karakter yang kuat, mandiri, serta bertanggung jawab. Organisasi juga memberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan memperluas jaringan pertemanan. Menjadi seorang pemuda yang aktif berorganisasi adalah sebuah kebanggaan. Dengan berorganisasi, kita tidak hanya mengembangkan diri, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan agama. Bagian kelima adalah tentang menjadi warga negara yang baik, menjelaskan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Teman-temanku sekalian, menjadi warga negara Indonesia adalah suatu anugerah yang harus kita syukuri. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita jalankan. Dalam Islam, menjadi warga negara yang baik adalah bagian dari iman. Mari kita bahas lebih dalam tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara, serta bagaimana kita dapat menjadi warga negara yang soleh dan sejahtera. Setiap warga negara wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku di negara. Ini adalah bentuk kepatuhan kita terhadap pemerintahan dan negara. Pajak yang kita bayarkan digunakan untuk pembangunan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita harus menghormati hak asasi manusia orang lain tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan lainnya. Menjadi warga negara yang baik adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita sama-sama menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk selalu berbuat baik. Selanjutnya masuk pada materi tentang Islam dan sains. Bagian 1 yaitu menjelaskan keselarasan antara ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan. Banyak yang beranggapan bahwa Islam dan sains adalah dua hal yang bertentangan. Padahal, jika kita telusuri lebih dalam, keduanya saling melengkapi dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam telah banyak menyinggung tentang alam semesta dan fenomena alam
yang baru terungkap oleh sains modern berabad-abad kemudian. Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mendorong umat Islam untuk terus belajar dan menggali pengetahuan. Baik Islam maupun sains sama-sama mempelajari alam semesta. Dalam Islam, alam semesta adalah bukti nyata akan keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, sains berusaha untuk memahami mekanisme kerja alam semesta. Maka sebab itu, Islam dan sains bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dengan memahami keselarasan keduanya, kita dapat menjadi umat Islam yang berilmu dan berkontribusi bagi kemajuan peradaban manusia. Mari kita jadikan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu, kita dapat memahami keagungan ciptaannya dan menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Bagian kedua adalah tentang menggunakan teknologi dengan bijak, mengajarkan cara menggunakan teknologi tanpa terjerumus dalam hal-hal negatif. Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kemudahan yang ditawarkan teknologi memang sangat menggiurkan. Namun, di balik kemudahan itu, terdapat potensi bahaya yang dapat merusak iman dan akhlak kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak. Mengapa sih kita perlu bijak menggunakan teknologi? Di dunia maya, kita dengan mudah menemukan informasi yang tidak benar, hoax, atau bahkan konten yang merusak moral. Teknologi memungkinkan kita mengakses berbagai macam konten, termasuk konten yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, atau perjudian. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menghambat produktivitas kita. Contoh penggunaan teknologi yang positif bisa dengan cara belajar, memanfaatkan internet untuk mencari ilmu pengetahuan. Beribadah, gunakan aplikasi Al-Quran untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Kesimpulannya adalah, teknologi adalah alat. Bagaimana kita menggunakannya tergantung pada diri kita sendiri. Mari kita jadikan teknologi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi sesama. Bagian ketiga adalah tentang mara bahaya hoax. Menjelaskan bahaya hoax dan pentingnya mencari informasi yang benar. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar dengan sangat cepat. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar di media sosial adalah benar. Hoax atau berita bohong semakin marak dan dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi individu, masyarakat, bahkan negara. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan orang banyak. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari mencari keuntungan pribadi, menciptakan kekacauan, hingga menjatuhkan reputasi seseorang atau kelompok tertentu. Bahaya hoax antara lain adalah memicu perpecahan. Hoax sering sekali memicu perdebatan yang tidak sehat dan memecah belah masyarakat. Selanjutnya, menimbulkan kepanikan. Informasi palsu dapat menyebarkan kepanikan massal dan kerugian materi. Hoax juga dapat merusak reputasi seseorang ataupun suatu lembaga. Informasi yang salah dapat membuat kita mengambil keputusan yang keliru. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk selalu mencari kebenaran dan menjauhi kebohongan. Hoax dapat merusak persaudaraan sesama muslim. Setiap muslim bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya.
Hoax adalah ancaman serius bagi kehidupan bermasyarakat. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa berhati-hati dan bijak dalam menerima informasi. Dengan meningkatkan literasi digital dan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, kita dapat terhindar dari dampak buruk hoaks. Bagian keempat adalah tentang literasi digital, mengajarkan keterampilan literasi digital yang baik, materi kehidupan remaja. Sobat muda sekalian, kita hidup di era di mana teknologi semakin canggih dan informasi mudah diakses. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat tantangan yang harus kita hadapi, yaitu bagaimana memanfaatkan teknologi secara bijak. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Dalam era digital, menuntut ilmu bisa dilakukan dengan mudah. Namun, kita harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Mencari ilmu yang bermanfaat. Gunakan teknologi untuk mencari ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Menjaga aib, jangan menyebarkan informasi yang dapat merusak nama baik orang lain. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Dan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlena dengan dunia maya. Literasi digital adalah bekal penting untuk menghadapi masa depan. Dengan memiliki literasi digital yang baik, kita dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Mari kita jadikan literasi digital sebagai bagian dari ibadah kita. Selanjutnya masuk pada materi tentang kehidupan remaja, bagian 1 yaitu menemukan identitas diri, membantu remaja menemukan jati diri dan tujuan hidup. Sobat muda sekalian, pernahkah kalian merasa bingung tentang siapa diri kalian sebenarnya? Atau mungkin kalian merasa belum menemukan tujuan hidup yang jelas? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar muncul di masa remaja, di mana kita sedang mencari jati diri. Identitas diri adalah kesadaran kita tentang siapa kita, apa yang kita yakini, dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Identitas diri terbentuk dari berbagai faktor, seperti pengalaman. Pengalaman hidup baik yang positif maupun negatif membentuk siapa kita. Selanjutnya, nilai-nilai yang kita anut, seperti agama, keluarga, dan lingkungan juga membentuk identitas diri. Agama memberikan kerangka yang kuat untuk menemukan identitas diri. Islam misalnya mengajarkan kita tentang asal-usul kita sebagai manusia, tujuan hidup di dunia dan akhirat. Dengan memahami ajaran agama, kita dapat menemukan jati diri yang sejati dan hidup dengan lebih bermakna. Contoh kisah inspiratifnya seperti kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang sangat inspiratif. Beliau menemukan jati dirinya sebagai utusan Allah dan berhasil mengubah dunia. Selanjutnya, kisah sahabat. Para sahabat Nabi juga memiliki kisah hidup yang inspiratif. Mereka memiliki karakter yang kuat dan tujuan hidup yang jelas. Kesimpulannya adalah, menemukan identitas diri adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan usaha yang konsisten dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti bisa menemukan jati diri yang sejati. Mari kita jadikan pencarian identitas diri sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian kedua yaitu tentang menghadapi tantangan remaja. Menjelaskan cara mengatasi masalah yang sering dihadapi remaja seperti percintaan, persaingan, dan tekanan belajar. Sobat muda sekalian, masa remaja adalah masa yang penuh warna. Di satu sisi, kita merasakan kebebasan dan ingin mengeksplorasi berbagai hal. Di sisi lain, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang bisa membuat kita merasa bingung dan tertekan. Tantangan yang sering dihadapi remaja seperti percintaan. Rasa suka terhadap lawan jenis adalah hal yang wajar.
Namun, percintaan juga bisa membawa masalah jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya adalah tekanan sosial media. Perbandingan diri dengan orang lain di media sosial bisa memicu rasa tidak percaya diri. Dan terakhir adalah masalah keluarga. Masalah dalam keluarga juga bisa mempengaruhi kondisi emosional remaja. Agama memberikan kita panduan hidup yang komprehensif dengan berpegang teguh pada ajaran agama. Kita akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan, seperti sabar. Sabar adalah kunci untuk menghadapi segala cobaan. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Selanjutnya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa remaja adalah masa yang indah, namun kita juga harus siap menghadapi berbagai tantangan. Dengan bekal iman yang kuat dan dukungan dari orang-orang terdekat, kita pasti bisa melewati semua rintangan dan meraih kesuksesan. Mari kita jadikan masa remaja sebagai masa yang produktif dan bermanfaat. Bagian ketiga yaitu tentang membangun mimpi dan cita-cita. Memotivasi remaja untuk memiliki mimpi dan berusaha meraihnya. Sobat muda sekalian, pernahkah kalian membayangkan diri kalian 10 tahun ke depan? Apa yang sedang kalian lakukan? Di mana kalian berada? Mimpi dan cita-cita adalah kompas yang akan membantu kita menuju masa depan yang kita inginkan. Mengapa sih memiliki mimpi itu penting? Mimpi itu memberikan kita semangat untuk terus berusaha dan maju. Mimpi juga memberikan kita tujuan hidup yang jelas. Selain itu, mimpi juga mendorong kita untuk menggali potensi diri yang kita miliki. Cara membangun mimpi yaitu bisa dengan kenali minat, bakat, dan nilai-nilai yang kita anut. Yakini bahwa kita mampu meraih apa yang kita impikan. Buatlah tujuan yang spesifik, struktur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Rencanakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Agama mengajarkan kita untuk selalu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beriman, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi segala rintangan. Memiliki mimpi adalah anugerah yang luar biasa. Dengan mimpi, kita dapat menjalani hidup yang lebih berarti. Mari kita jadikan mimpi kita sebagai motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Mari kita bangun masa depan yang cerah dengan mimpi-mimpi kita. Bagian keempat yaitu tentang menjaga kesehatan mental. Menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan mental dan cara mengelola stres. Saudara-saudariku sekalian, kita seringkali mendengar tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik. Namun, tahukah Anda bahwa kesehatan mental juga sama pentingnya? Kesehatan mental yang baik akan membuat kita lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Mengapa sih kesehatan mental itu penting? Kesehatan mental yang baik akan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Pikiran yang sehat akan membuat kita lebih fokus dan produktif dalam bekerja ataupun belajar. Kesehatan mental yang baik akan membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental antara lain yaitu stres. Stres yang berkepanjangan dapat merusak kesehatan mental. Selanjutnya, perubahan besar dalam hidup seperti pindah rumah atau kehilangan pekerjaan dapat memicu masalah kesehatan mental. Nah, cara menjaga kesehatan mental salah satunya adalah bisa dengan berdoa kepada Allah. Dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental adalah investigasi jangka panjang yang sangat penting. Dengan menerapkan tips-tips di atas, kita dapat hidup lebih bahagia dan berkualitas. Mari kita jadikan kesehatan mental sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Bagian kelima yaitu tentang membangun hubungan yang sehat
mengajarkan cara membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, baik teman, keluarga, maupun pasangan. Saudara-saudara sekalian, hidup ini tidak bisa lepas dari hubungan dengan orang lain, baik itu hubungan dengan keluarga, teman, ataupun pasangan. Kualitas hubungan ini sangat mempengaruhi kebahagiaan dan ketenangan hati kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk belajar maupun membangun hubungan yang sehat. Mengapa hubungan yang sehat itu penting? Hubungan yang sehat membawa kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dalam suka maupun duka, orang-orang terdekat akan selalu ada untuk kita. Melalui hubungan dengan orang lain, kita bisa belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Prinsip dasar membangun hubungan yang sehat antara lain komunikasi yang efektif, jujur dan terbuka. Sampaikan perasaan dan pikiran dengan jujur. Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang disampaikan orang lain. Oleh sebab itu, Islam sangat menekankan pentingnya hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan perlakukanlah ibu bapakmu dengan baik, dan juga kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejalan, orang yang kamu miliki dan budak yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Membangun hubungan yang sehat adalah investasi jangka panjang yang sangat penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, kita dapat membangun hubungan yang harmonis dan bahagia dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita jadikan hubungan yang sehat sebagai bagian dari ibadah kita. Selanjutnya masuk pada materi aktual tentang Islam dan pluralisme bagian 1, yaitu menjelaskan pentingnya hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak mengajarkan tentang pentingnya hidup berdampingan dengan damai, menghormati pembedaan, dan menjaga persaudaraan sesama manusia. Pluralisme dalam perspektif Islam. Islam mengakui adanya keberagaman agama dan keyakinan. Setiap orang bebas memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Tugas kita sebagai muslim adalah menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim dan ukhuwah ihsaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Manfaat hidup berdampingan yaitu akan terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai pluralisme, kita dapat mencegah terjadinya konflik antar umat beragama, membangun masyarakat yang harmonis. Masyarakat yang pluralis akan lebih harmonis, saling menghormati, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sebagai umat Islam, kita harus menjadi contoh yang baik dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jadilah duta perdamaian yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Bagian kedua yaitu tentang Islam dan keadilan sosial, menjelaskan peran Islam dalam mewujudkan keadilan sosial. Teman-temanku sekalian, mari kita merenungkan sejenak tentang makna keadilan. Keadilan adalah fondasi dari kehidupan yang harmonis. Dalam Islam, keadilan bukan hanya sekedar konsep abstrak, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang suku, ras, agama, ataupun status sosial. Keadaan sosial dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan seperti Islam mengajarkan tentang pentingnya distribusi kekayaan yang merata, zakat, infak, dan berbagai bentuk sedekah lainnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Islam memberikan hukum yang adil dan berlaku sama untuk semua orang. Tidak ada pengecualian bagi siapapun termasuk penguasa. Islam juga mengajarkan kita untuk saling menghormati, tolong-menolong, dan menjaga tali silaturahmi. Islam juga melarang segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Kesimpulannya adalah, marilah kita bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Kita yakin bahwa kita mampu mengatasi segala tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik. Bagian ketiga yaitu tentang Islam dan lingkungan, menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Teman-temanku sekalian, pernahkah kita berpikir betapa indahnya alam semesta ini? Segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keindahan dan manfaatnya masing-masing. Sebagai khalifah di muka bumi, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan melestarikan alam ini. Islam mengajarkan kita untuk mencintai alam sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini adalah ciptaannya yang penuh dan keindahan serta manfaatnya. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan, seperti Quran Surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sedangkan hadisnya yaitu hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Teman-temanku sekalian, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban umat Islam, tetapi juga kewajiban seluruh umat manusia. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan alam ini, agar anak dan cucu kita dapat menikmati keindahan dan manfaatnya. Bagian keempat yaitu tentang Islam dan perkembangan zaman, menjelaskan bagaimana Islam dapat menjawab tantangan zaman modern. Teman-temanku sekalian, kita hidup di era yang serba cepat dan penuh perubahan. Perkembangan teknologi, informasi, dan globalisasi telah membawa kita pada dunia yang semakin kompleks. Di tengah arus modernisasi ini, seringkali muncul pertanyaan, apakah ajaran Islam masih relevan untuk menjawab tantangan zaman? Islam adalah agama yang sempurna dan universal. Ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual maupun material. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam berisi petunjuk hidup yang sangat komprehensif dan relevan untuk segala zaman dan tempat. Islam memiliki kemampuan luar biasa untuk menjawab tantangan zaman modern, seperti Islam mengajarkan kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip etika Islam seperti kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab dapat menjadi pedoman dalam memanfaatkan teknologi. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman modern. Dengan memahami ajaran Islam serta benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi muslim yang sukses dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Marilah kita jadikan Islam sebagai solusi untuk berbagai permasalahan yang kita hadapi. Mari kita menjadi generasi muda yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Sekian dakwah dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.